pihak pemohon. Tapi tadi pihak pemohon hanya menunjukkan bukti-bukti secara tertulis, tidak mengambil kesempatan untuk memberikan saksi ataupun yang memang menjadi kewenangannya dia. Namun setelah tadi majelis hakim ataupun dari pihak pemohon itu menunjukkan bukti-bukti, mereka meminta waktu 1 minggu lagi untuk mengajukan bukti. Namun ini kan kesempatannya itu sudah selesai, artinya kesempatannya dia untuk menunjukkan bukti dan saksi itu hanya di hari ini berdasarkan dari kesepakatan awal agenda bahwa hari ini dia harus sudah menyiapkan semuanya. Jadi ketika dia kurang dengan bukti apa segala macam, sebenarnya ketika dia mengajukan permohonan pembatalan pernikahan itu harus sudah disiapkan semuanya. Apa yang didalilkan dia, jadi harus sudah siap gitu. Jangan ini kan persidangan ya, ketika mereka mengajukan permohonan, jadi seperti kayak main-main gitu. Jadi seperti kayak coba-coba. Seperti itu sih, saya melihatnya seperti itu. Jadi tadi juga majelis hakim juga tidak memberi kesempatan lagi untuk dia memberikan bukti untuk 1 minggu ke depan lagi. Seperti itu penjelasannya. Artinya hari ini Alif juga nggak datang, saksi juga nggak ada gitu ya Bang? Ya, hari ini Alif tidak datang, diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan saksi pun tidak ada. Dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pihak kuasa hukum itu hanya beberapa gitu kan, tidak berdasar dari dalil-dalil yang memang mereka ajukan untuk permohonan pembatalan pernikahan itu. Seperti itu. Apa Bang mungkin Bang tadi yang diserahkan? Tadi yang diserahkan itu ada beberapa bukti-bukti yang memang sebenarnya itu bukti yang ada sebelum terjadinya Mbak Nuning pernikahan gitu kan, itu hanya menunjukkan bukti-bukti foto. Seperti itu. Foto di mana mungkin boleh dijelasin sedikit Bang? Foto Jadi momen apa? itu foto-foto yang memang dia juga mempunyai asumsi tersendiri bahwa Mbak Nuning ini sudah bersama dengan pria lain tanpa menunjukkan apakah memang pria itu pasangannya ataupun bukan. Apakah memang foto itu hanya menunjukkan sebuah foto, artinya orang itu berdampingan ataupun memiliki hubungan, kan tidak menunjukkan hal ke situ. Kan seperti itu. Sama juga ketika saya dekat dengan kalian yang memang lawan jenis saya, apakah memang itu menunjukkan saya ada hubungan dekat dengan si perempuan itu? Kan enggak juga. Itu tidak menunjukkan. Iya. Seperti itu. Mbak Nuning boleh dijelasin sedikit momen apa sih foto itu? Foto yang ada bukti itu? Foto itu tuh sebelum saya mengenal Pak Alif ya. Jadi palingan foto hanya duduk sama memang di ruang meja. Itu juga fotonya ada yang nggak bareng ya, maksudnya kayak misalkan saya edit sendiri gitu. Itu aja sih. Sama ada foto kakak saya juga. Kakak saya yang 17 tahun baru. Mungkin tahun berapa foto itu diambil? Udah sangat lama ya, Mbak. Lama sekali sebelum tahun 2011 lah. Mbak Nuning sendiri ngeliat hari ini sidang nggak dihadiri sama Alif dan juga nggak menyertakan saksi sendiri, seperti apa Mbak Nuning? Seperti tampak nggak serius gitu? Alifnya sendiri kan tidak hadir ya, kalau dia diwakilkan tadi dengan kuasa hukumnya. Untuk saat ini sih saya maksudnya hanya untuk fokus ke ini aja sih ya, permasalahan yang tadi. Ya. Tapi ada menghubungi pihak sana nggak sih Mbak secara personal? Maksudnya saya menghubungi Pak Alif ya. Kalau saya pribadi enggak. Jadi memang selama ini kan memang sudah kehilangan jejak gitu untuk mengenai menghubungi atau apa segala macam. Memang di sini Mbak Nuning bertemu di pengadilan ini setelah 11 tahun itu gitu. Jadi memang tidak ada komunikasi juga sebelumnya, karena kan memang menghilang begitu saja. Bertemunya lagi pada saat mereka mengajukan permohonan itu. Tapi upaya untuk menghubungi misalnya lewat mana gitu untuk menyelesaikan Mencari gitu ya. Kalau untuk mencari sih kita sudah mencoba, cuman kan kita memang nggak punya kontaknya sama sekali, karena saya juga nggak punya nggak tahu dia tinggal di mana atau bagaimana, karena kan awalnya dulu dia bilangnya itu pengusaha, bukan artis, bukan selebritis lah, jadi sih saya nggak tahu. Abang untuk tadi untuk yang keputusan minta saksi diundur itu dikabulin nggak Bang sama majelis hakim? Tidak ditolak oleh majelis hakim, karena kan kita dari awal
ketika mengajukan permohonan itu sudah kesepakatan bersama di dalam persidangan bahwa sudah ditentukan tanggal dan jadwal agendanya masing-masing. Agenda pertama apa, kedua apa, ketiga apa, bahkan sebelum memasuki agenda yang selanjutnya itu sudah diberi peringatan oleh majelis hakim bahwa besok agenda minggu depan itu adalah bukti dan saksi dari pihak mana. Nah, ini kan sebelumnya sudah diberitahu lebih dulu gitu kan. Artinya ketika mereka kurang ataupun ada bukti yang memang belum bisa disertakan hari ini, harusnya kan itu sudah menjadi pemikiran oleh pihak mereka gitu kan, sebelum mereka mengajukan permohonan ini, itu kan sudah harus disiapkan. Jadi tidak hanya untuk asal ucap gitu, asal ceplos tanpa didasari oleh bukti-bukti yang mendasar, kan seperti itu. Berarti agenda selanjutnya apa nih Bang? Kalau agenda selanjutnya minggu depan itu bukti dan saksi dari pihak kita. Oke. Kita sudah menyiapkan semuanya berdasarkan apa yang memang faktanya terjadi, seperti itu. Oke.